berita acara kita. Kayak kamu banget, aku formal banget. Makan formal. Kamu gini-gini aku. Oke. Baiklah, mari kita mulai podcast pada hari ini. Saya sebagai host yaitu Rini Dianasari dengan NPMC 1C022116 dan narasumber kita pada hari ini yaitu Ikrima Chandra Kirana dengan NPMC 1C022150. Nah, podcast pada hari ini akan membahas kasus mengenai penipuan dari PT Naila Syafaq Wisata Mandiri Travel ya, yang melakukan penipuan umroh. Nah, dari kasus yang menjadi topik kita pada hari ini, siapakah tersangka dari kasus ini? Nah, ini kan kasusnya udah beredar banyak ya, pasti udah banyak juga orang yang tahu. Nah, di sini terdapat 3 tersangka utama, yaitu suami istri yang bernama Bapak Mahfud Abdullah yang berumur 52 tahun, serta istrinya yang bernama Ibu Halijah, yaitu Ibu Halijah Amin yang berumur 48 tahun, serta direktur utamanya yaitu Bapak Hermansyah yang berumur 59 tahun. Dari ketiga tersangka yang Anda sebutkan tadi, berapakah sih korban dari kasus penipuan travel ini yang disebabkan oleh ketiga tersangka tersebut? Dari berita yang beredar ya, sekitar kurang lebih sekitar 500 jemaah umroh yang menjadi korban dari aksi tersebut, dari kerugian tersebut, dan total kerugian ini mencapai kurang lebih 100 miliar. Dari kerugian yang sangat besar itu ya, 100 miliar rupiah ya. Dari 100 miliar rupiah tersebut, menurut Anda apakah dari kerugian yang sangat besar tersebut, apa menurut Anda tentang kasus ini? Menurut saya kasus ini sangat merugikan para korbannya ya, terutama orang-orang yang kurang mampu yang ingin umroh, dia menabung untuk umroh, apalagi kayak orang-orang tua yang sudah berumur pastinya ingin umroh kan, tapi mendapatkan kerugian yang sangat besar, itu pasti sangat merugikan. Jadi sulit lagi untuk menabung ya. Iya, sulit lagi untuk menabung Dikarenakan umurnya juga yang sudah tua, dan pastinya kita juga tidak tahu kan kapan umur manusia itu. Jadinya ya banyak juga karena adanya kasus ini pasti banyak juga kan masyarakat yang takut untuk mempercayai agen-agen umroh lainnya. Jadi dari kasus ini ada juga pendapat yang beredar di luar itu meragukan kinerja dari Kementerian Agama karena adanya kasus penipuan yang akhir ini sangat marak. Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih iya ya, sangat benar sih itu ya. Dan ini juga dapat dibuktikan dari Kasubdit pemantauan dan pengawasan ibadah umroh. Nah, mereka juga mengakui adanya keterlambatan bertindak. Terus juga untuk beberapa tahun ini juga emang maraknya terjadi kasus yang seperti ini. Kurang lebih udah terjadi 5 kali kasus yang seperti ini. Juga ada berbagai contoh ya, salah satunya dapat kita ambil dari agen dari First Travel. Nah, di agen ini juga total kerugiannya juga sangat besar ya, mencapai kurang lebih 905 miliar. Dari keterlambatan yang diakui oleh Kementerian Agama tersebut, apa sih
tindakan dari kementerian ini untuk mengurangi korban penipuan yang akan terjadi? Nah, emang pemerintah juga ada mewaspadai ya untuk para masyarakat yang ingin berumroh. Nah, ini menghimbau bahwa menghimbau apa? Menghimbau untuk para korbannya itu agar tidak tergiur dengan diskonan atau penawaran agen murah gitu kan untuk umroh gitu. Jangan tergiur, apalagi dengan jika Anda mengatakan jangan jangan tergiur oleh agen-agen yang menawarkan harga murah, apakah dari kementerian sendiri itu ada batas patokan yang disediakan agar para yang ingin melakukan umroh itu tidak tertipu oleh harga yang ditawarkan oleh travel tersebut? Nah, itu patokan harga untuk umroh itu kurang lebih sekitar 20 juta. Nah, jadi kalau misalnya adanya penawaran agen yang membawa itu, sebaiknya kita berwaspada ya, jangan diambil. Kalau bisa sih jangan diambil, takutnya ada unsur-unsur penipuan tersebut kan. Jadi ya seperti itu. Jadi seperti itu pendapat dari narasumber kita. Sepertinya podcastnya akan kita akhiri di sini. Terima kasih kepada saudari Ikrimah Chandra Kirana atas komentar-komentar yang telah Anda berikan atas kasus dari penipuan travel Naila Syafah wisata mandiri ini yang mengenai penipuan umroh dan haji. Kita akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi